Hai, apa kabar teman-teman semua? Tentunya, aku berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Welcome back to my channel, Inspiring Words, kata-kata inspirasi menginspirasi dunia. Memilih jurusan kuliah dengan tepat. Apakah saat ini kamu sedang dilanda kebingungan perihal memilih jurusan kuliah? Jangan khawatir. Untuk memilih jurusan kuliah dengan tepat, kamu bisa mengikuti beberapa cara yang akan aku berikan. Memilih jurusan kuliah dengan tepat memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membuat proses perkuliahan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ketika kamu merasa enjoy dalam menjalani perkuliahan, kamu pun akan semakin mudah untuk mengembangkan potensimu. So, kamu bisa menjadi sosok yang berkualitas dan memiliki masa depan yang cerah. Yang perlu kamu ketahui adalah ketahui passion kamu. Hal pertama yang bisa kamu lakukan untuk menentukan jurusan kuliah adalah mengetahui passionmu. Passion sendiri merupakan tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan motivasi dan keinginannya. Sebagian orang juga menyebutkan passion adalah tujuan hidup dan panggilan dari hati. Untuk menemukan passion, kamu bisa memulainya dengan memikirkan aktivitas apa yang kamu sukai dan membuatmu senang ketika membicarakannya. Sebagai contoh, apabila kamu sangat antusias saat membicarakan segala hal mengenai film, maka bisa jadi kamu memiliki passion di bidang perfilman. Berdasarkan hal tersebut, kamu bisa mengambil jurusan film dan televisi. Kemudian, pelajari jurusan yang kamu incar. Penting bagi kamu untuk memahami betul-betul jurusan yang akan kamu pilih. Misalnya, jika kamu bercita-cita untuk masuk ke jurusan hukum, kamu harus mengetahui apa yang akan dipelajari di jurusan tersebut, kelebihan dan kekurangannya, serta berbagai tantangan ketika kamu memilih jurusan hukum. Selain itu, jika kamu sudah menentukan universitas mana yang akan menjadi tujuanmu, kamu juga bisa mencari informasi mengenai jumlah peminat serta daya tampung dan sebaran mata kuliahnya. Informasi-informasi tersebut pastinya akan sangat membantu kamu dalam menentukan jurusan kuliah. Oh ya, biasanya beberapa kampus juga mengadakan acara pengenalan kampus loh. Misalnya Universitas Gadjah Mada yang memiliki cara tahunan bernama Gadjah Mada Education Festival. Siswa-siswi SMA diajak untuk mengenal berbagai jurusan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa, kamu juga bisa mengulik informasi mengenai jurusan-jurusan kuliah tersebut di website kampus yang berkaitan. Kemudian pertimbangkan peluang karir. Bahwa pilihan jurusan kuliah dapat mempengaruhi karirmu di masa depan. Makanya, kamu harus mempertimbangkan jurusan kuliah dengan melihat peluang karir yang tersedia. Kamu bisa memulainya dengan mencari informasi akurat mengenai profesi-profesi yang bisa ditekuni dengan memilih jurusan tertentu. Misalnya, jika mengambil jurusan ilmu komunikasi, kamu berkesempatan untuk meniti karir menjadi seorang konten kreator, copywriter, videographer, produser TV, reporter, dan masih banyak lagi. Selain itu, kamu juga bisa mencari informasi dengan melihat profesi-profesi apa yang banyak dibutuhkan saat ini.
Contohnya, sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan seorang desainer. Nah, dari situ kamu dapat mencari tahu jurusan-jurusan apa saja yang memiliki potensi untuk mendalami bidang tersebut. Misalnya jurusan desain komunikasi visual, ilmu komputer atau teknik informatika, dan sebagainya. Kemudian kamu harus menghindari memilih jurusan karena ikutan teman. Kamu nggak boleh memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman. Sebab setiap orang memiliki minat, potensi, dan impian yang berbeda-beda. Misal, teman kamu memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Karena senang bersosialisasi dengan anak kecil dan bercita-cita menjadi guru di sekolah dasar. Lantas, kamu pun ikut-ikutan memilih jurusan tersebut karena ingin satu kampus dengannya. Meskipun kamu nggak memilih passion dalam bidang mengajar. Hal semacam itu sebaiknya nggak kamu lakukan ya. Karena kemungkinan besar kamu akan merasa tidak betah dan akhirnya harus pindah jurusan. Kamu pasti nggak mau kan seperti itu. Oleh karena itu, pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu, bukan orang lain. Berkonsultasi dengan yang lebih berpengalaman. Jika kamu masih mengalami kebingungan dalam menentukan jurusan kuliah, kamu bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, seperti orang tua, guru bimbingan konseling, maupun kakak kelas yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Saat berkonsultasi, kamu bisa bertanya mengenai pengalaman mereka saat memilih jurusan tertentu, gambaran tentang jurusan yang akan dipilih, dan peluang kerja setelah lulus dari perkuliahan. Selain itu, kamu juga bisa meminta pendapat dari mereka mengenai pandangan dan arahan yang dapat menambah referensi kamu untuk memilih jurusan yang tepat. Kemudian, lakukan tes minat bakat. Menurut Educational Psychologist dari Integrity Development Flexibility, sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia merasa dirinya salah jurusan. Wah, pastinya kamu juga nggak mau dong salah ambil jurusan. Ya, selain dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa melakukan tes minat bakat yang saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Sesuai namanya, tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif dan ketertarikan atau minat, sehingga dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan yang tepat. Di samping itu, kamu juga bisa mengetahui peluang karir apa saja yang bisa kamu tekuni di masa depan. Kemudian, siapkan alternatif pilihan jurusan. Selain mengulik informasi mengenai pilihan utamamu, jangan lupa untuk mempersiapkan jurusan cadangan. Karena jika kamu hanya memiliki satu pilihan jurusan saja, kamu pun cenderung akan berekspektasi tinggi dan akhirnya malas untuk menggali potensi lainnya. Dengan mempersiapkan jurusan cadangan secara matang, kamu dapat meminimalisir kekecewaan saat tidak diterima di pilihan pertamamu. Kamu pun bisa tetap menjalani perkuliahan di jurusan lainnya. Jadi meskipun jurusan cadangan, kamu tetap nggak boleh asal pilih ya. Itulah beberapa cara memilih jurusan kuliah yang bisa kamu lakukan. Sembari menentukan pilihanmu, jangan lupa untuk tetap mempersiapkan diri dengan belajar semaksimal mungkin ya. Sampai di sini dulu.
jumpa kita kali ini. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa tetap terus berkomunikasi. Jika aku bermanfaat, jadikanlah aku sebagai temanmu. Dan jika aku tidak bermanfaat, tolong komentari aku. Warnai aku dengan komentarmu. Terima kasih telah mendengarkan aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.